Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para bosku yang sudah mengklik video kali ini. Saya doakan semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu. Amin. I'm a hunter, tracks in the snow and I'm friends with the cold rain and thunder, frozen in my bones. I'll never get tired of the enemy. Segala persiapan Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk membenah diri. Semua fasilitas pendukung baik di area parkir barat sudah tampak desainnya, di mana nanti di sini tempat check-in para penonton yang akan berada di tribun dekat dengan tikungan ke-15, 16 dan 17 di outer lane service route-nya. Sebelum kita memasuki area sirkuit Mandalika, dan tepat sekali kita berada di atas bundaran kawasan KEK Mandalika yang terhubung dengan badan jalan yang terlihat di sini, merupakan salah satu akses mobilisasi yang terlihat dua jalur yang menuju area gerbang barat, yang nantinya para bosku bisa check-in di area di sini, yang nantinya akan diarahkan di bagian tribun atau grandstand yang tepat akan ditempatkan di bagian outer lane service route atau di luar daripada pagar pembatas antara trek ke-15 menuju tikungan ke-16 dan 17. Namun di sini kita dapat melihat bagaimana antusias warga ya, baik dari Pulau Lombok sendiri, walaupun kita ketahui hari libur maupun tidak hari libur, terus banyak yang berdatangan yang sangat penasaran dengan bagaimana kondisi sirkuit MotoGP Mandalika ya. Mantap sekali, dan kali ini kita mengawali di bagian area tikungan ke-16 bosku, yang kita ketahui bahwa ornamen yang terlihat di sini sangat unik ya, yang dinamai sebagai salah satu ornamen Songket Subah Nale ya. Jadi di sini sebuah motif khas Pulau Lombok yang banyak digunakan kain tersebut oleh para gadis ya. Jadi ketika nyongkolan banyak digunakan menjadi salah satu pakaian adatnya ya. Jadi sangat unik model motif daripada area run off sirkuit Mandalika. Dan memang progres pembangunan untuk bagian fasilitas terus dikebut. Semoga saja nanti dapat memberikan sebuah kenyamanan bagi para penonton maupun para kru MotoGP yang akan berlaga di lintasan sirkuit Mandalika dengan panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Dan kali ini kita sudah berada di bagian area trek lurus dengan panjang lintasan 700 meter yang kita akan berbelok ke arah kiri untuk melihat fasilitas. Di sini ada listrik ya, kelistrikan dari PLN yang sudah rapi, di mana suplai listrik akan menjadi sebuah inti daripada acara event berlangsung, karena memang suplai kelistrikan ini sangat besar sehingga memang benar-benar dibutuhkan, harus maksimal, harus dijaga ketika event berlangsung, tidak boleh mati listrik bosku ya. Dan bagaimana kondisi helipad bosku yang sempat viral juga dulunya, yang tidak dipercayai apakah bisa turun helikopter, dan ternyata aman sekali ya. Ketika WSBK kemarin beberapa helikopter turun dengan sempurna. Dan kita dapat melihat di sini untuk perbaikan jalur yang terkoneksi dengan area race control, medical center, pit building terus dilakukan pembenahan, mulai diratakan, nanti akan dilakukan pengaspalan dan pembetonan supaya tampak rapi, sekaligus nanti akan dibuatkan taman yang nantinya juga akan ditanami bunga dan beberapa pohon yang akan menghias area parkir ya. Jadi di situ tempatnya kemarin saya ketika saya meliput aktivitas WSBK, saya mendapatkan sebuah fasilitas khusus ya. Jadi di situ di belakang pit building adalah area parkir bagi kru dan para ofisial serta para media ya. Dan tepat sekali kita sudah melewati untuk landmark Pertamina Mandalika International Street Circuit yang tidak luput ya, setiap hari begitu banyak yang berfoto di sana ya. Para pemirsa ya begitu antusiasnya ya, sehingga landmark pun menjadi salah satu bagian tempat mereka ingin mengabadikan momen ketika berada di kawasan sirkuit Mandalika. Dan bagaimana kondisi tunnel 1 yang terus dilakukan proses pembuatan sistem drainase supaya tidak terjadi genangan yang sempat ketika WSBK
dilakukan atau event berlangsung sempat begitu curah hujan yang sangat lebat sehingga ada genangan yang tidak bisa diserap dengan baik oleh alat yang sudah ditempatkan. Namun terus dilakukan pembenahan dan evaluasi. Dan bagaimana kondisinya di tikungan ke-1 yang sempat begitu banyak para bosku menanyakan apa yang terjadi di sini ya. Di sini sedang dilakukan evaluasi dan perbaikan, dan kali ini kita dapat melihat material yang terlihat putih yang berada di area tikungan ke-1 ini merupakan jenis kapur khusus ya bosku, yang menjadi sebuah treatment supaya nanti area sirkuit Mandalika yang dilakukan pembenahan atau evaluasi di sini untuk kerataannya, sehingga nanti akan tampak seperti apa yang kita lihat, seperti aspal yang sudah lama. Namun kita akan menguji atau membuktikan apakah hal itu benar adanya. Namun informasi yang saya dapatkan bahwa nantinya ya ini proses finishing ya, proses pengerjaan, dan mulai terlihat finishing ketika sudah dibubuhkan kafur khusus ya bosku. Memang perawatannya cukup mahal untuk sekelas sirkuit internasional, namun kita harus memberikan apresiasi yang paling tinggi kepada PTPP selaku bagian perawat lintasan selama beberapa tahun ke depan ya. Dalam tahap pengecatan masih belum berdatangan ya tim road grip dari Inggris yang masih belum menyelesaikan bagian area pengecatan di tikungan kedua di bagian area runoff dan area long lap penalti. Namun saya akan melewati bagian area tikungan ke-5, 6, 7 dan 8 bosku. Saya akan memberikan progres atau memberikan informasi di bagian area zona tengah yang sudah mulai dilakukan penataan. Yang terlihat di area zona tengah, rumah warga sudah mulai terlihat kosong ya, terlihat kosong. Banyak yang sudah melakukan proses pemindahan secara mandiri untuk segera akan dilakukan pembersihan area zona tengah. Secara mandiri memang warga melakukan pembongkaran karena memang beberapa pernak-pernik rumah mereka ya, baik untuk kayu, mungkin genteng yang bisa akan dilakukan untuk proses pembangunan di luar sirkuit ya, lumayan lah untuk menghemat pembiayaan pembangunan rumah mereka di luar area sirkuit Mandalika. Yang perlu saya sampaikan di sini dan apresiasi bagi ibu bapak kami yang berada di area zona tengah yang sudah lama berada di area ini dengan kebisingan yang cukup yang tidak biasa bosku ya. Memang suara eskavator, bulldozer ini selama berapa tahun ini, 2 tahun lah ya, membuat mereka juga bising. Tapi dengan hati yang tulus memberikan apresiasi terhadap pembangunan sirkuit Mandalika. Mereka juga ya sesuai dengan apa yang dituangkan dalam undang-undang, negara harus memberikan hak ganti rugi seperti itu ya. Dan kali ini yang kita lewati nantinya ketika sudah dilakukan land clearing atau pembersihan lahan, maka akan segera ya, semoga saja 2 tahun ke depan bisa jadi untuk resort dan hotel yang berada di zona tengah bisa terbangun sehingga fasilitas di bagian area zona tengah bisa dinikmati oleh para yang punya duit bosku ya. Seperti halnya di bukit tikungan ke-9, 10 dan 11 di sini merupakan bukit yang sangat fenomenal. Beberapa kali saya review bosku, sangat cantik, sangat indah, dan memang kondisinya di sini memang benar-benar mampu melihat atraksi para rider atau para pembalap ketika berpacu di lintasan sirkuit Mandalika ya. Memang kondisinya memang sangat unik, kondisinya sangat menarik. Tidak hanya melihat balapan, juga dapat melihat keindahan Pantai Seger dan Serenting yang begitu menawan. Dan tepat sekali saya berada persis di area tikungan ke-10, mendekati dengan tikungan ke-11 yang terlihat ornamennya ya, seperti halnya beberapa run-off yang sudah dilakukan pengecatan. Dan nantinya seperti informasi dulu akan dilakukan pelapisan kembali oleh tim road grip dari Inggris bosku ya. Jadi insya Allah beberapa hal juga sudah saya sampaikan, tidak hanya untuk MotoGP, ATC, terus WSBK, nantinya juga balap mobil ya, seperti GT Asia juga akan mengaspal di bulan Oktober tahun 2022. Hanya itu yang saya dapat informasikan bosku. Semoga kita terus bersemangat untuk mengawal mega proyek nasional ini. Sekaligus kita akan viralkan supaya membantu perkembangan sirkuit Mandalika, sekaligus kita mengawasi pembangunannya. Ini merupakan kecintaan kita terhadap Republik Indonesia. Saya Adi Sendoro pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.